Dan untuk mengetahui jalannya sidang, langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Halo, selamat siang Dika. Dika, apakah sidang sudah berlangsung dan bagaimanakah persiapan dari tim Tom Lembong menghadapi putusan hari ini, Dika? Ya, selamat siang Freddy. Sidang putusan dari pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Cerkasi Lembong akan dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pukul 2 siang nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini artinya nasib proses hukum dari Tom Lembong ini akan ditentukan pada pukul 2 siang nanti di tangan Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun pada siang hari nanti. Dan sidang nanti ini akan menjadi puncak dari sidang pra-peradilan yang tentunya adalah untuk menggali aspek formil dalam penetapan tersangka dan juga penahanan yang sudah dimulai sejak hari Senin lalu. Itu artinya sudah sesuai dengan undang-undang memasuki 7 hari kerja, dan pada siang hari nanti akan dibacakan tentunya keputusan dari hakim nanti ini akan berdasarkan kepada hasil sidang selama 1 pekan ini, baik dari hasil keterangan saksi-saksi ahli yang dihadirkan, baik oleh pihak pemohon ataupun juga termohon, kemudian juga dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dibacakan oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini adalah pihak pemohon Tom Lembong dan juga pihak dari termohon dari penyidik Kejaksaan Agung. Nah, saya akan mencoba untuk merangkum lagi sedikit sebelum kita menanti hasil putusannya terkait dengan penetapan tersangka yang dianggap tidak sah oleh pihak pemohon Tom Lembong ini terjadi karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tidak diberikannya kesempatan bagi Tom Lembong untuk memilih sendiri kuasa hukumnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 54 dan juga pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan selain itu, pihak dari Tom Lembong juga menyebut bahwa hal tersebut terjadi karena Tom Lembong tidak mengetahui pada tanggal 29 Oktober lalu saat dilakukan pemeriksaan dirinya akan ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini terjadi karena SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru diterima lebih dari 7 hari setelah sprindik diterbitkan. Menurut Ari, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2015, seharusnya SPDP sudah diberikan kepada terlapor atau tersangka maksimal 7 hari setelah sprindik terbitkan. Di sisi lain, Kejagung dalam nota kesimpulan yang dibacakan kemarin di hadapan Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun menyatakan bahwa pihaknya telah membuat sprindik umum yang belum menyebutkan daftar nama tersangkanya. Selain itu, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong juga dinilai kuasa hukum. Kemarin saya mewawancarai beberapa di antaranya adalah Ari Yusuf Amir yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena kejaksaan tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Tom Lembong disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dalam konteks tersebut seharusnya pihak dari penyidik sudah memiliki bukti permulaan berupa nilai kerugian negara yang nyata atau aktual loss. Sementara itu, aktual loss dari BPK-RI. Sementara itu, pihak dari Kejaksaan Agung menyebut bahwa pihaknya sudah memiliki potensi nilai kerugian negara yaitu sebesar 400 miliar rupiah yang didapatkan dari ekspos bersama dengan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan. Dan hal tersebut juga dianggap oleh pihak dari kuasa hukum Tom Lembong tidak sesuai dengan aturan administrasi di undang-undang. Dan sementara itu pihak Kejaksaan Agung menyebut bahwa potensi kerugian negara tidak mesti didapat dari satu lembaga saja, dalam hal ini BPK-RI, tetapi juga bisa didapatkan dari lembaga lain, diantaranya adalah BPKP yang digunakan oleh pihak Kejagung untuk menjerat Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula periode 2015-2016. Kuasa hukum dari Tom Lembong juga kemarin mempertanyakan terkait dengan materi penyidikan dalam dugaan korupsi importasi gula periode 2015 sampai 2023. Tetapi mengapa hanya Tom Lembong yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dan pihak penyidik tidak memanggil Menteri Perdagangan sebelum ataupun juga setelah periode dari Tom Lembong? Di sisi lain, unsur perbuatan melawan hukum dan juga penyalahgunaan wewenang juga dianggap tidak terbukti karena berdasarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan, ahli pangan yaitu Dr. Antoni Budiman menyebutkan bahwa sesuai dengan Kepmen Perindak nomor 527 tahun 2014 menyebutkan bahwa defisit GKP atau gula kristal putih
tidak harus dipenuhi dengan cara impor saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan jalur produksi gula kristal mentah menjadi gula kristal putih atau GKP di pabrik rafinasi. Ahli menyebut bahwa impor gula kristal mentah pada periode 2015 dan 2016 yang disetujui oleh Tom Lembong saat itu justru dianggap menguntungkan negara karena harganya lebih murah dan sehingga menghemat devisa. Nah, kemarin juga saya sudah mewawancarai pihak keluarga dari Tom Lembong, dalam hal ini adalah istrinya Francisca Wiharja, yang menyatakan bahwa mereka sangat berharap bahwa Tom Lembong bisa akan dibebaskan hari ini. Artinya putusan dari majelis hakim nanti akan mengabulkan permohonan gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong. Sementara itu pihak dari Kejaksaan Agung melalui Kapus Penkum Harli Siregar juga menyebut bahwa pihaknya berharap majelis hakim akan menolak gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, sehingga nanti pihak dari penyidik Kejaksaan Agung dapat melanjutkan proses hukum sebagaimana yang berlaku. Kembali ke Anda, Freddy. Baik, Dika, kita nantikan jalannya sidang hari ini. Tentunya kita harapkan proses sidang berjalan dengan lancar. Terima kasih Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.